Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahasiswa Pria. Pada video kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki kipas angin Cosmos mati total. Nah, ini bisa teman-teman lihat, perhatikan kipas angin Cosmos ini, kipas angin diri ya teman-teman, modelnya 16 SBD. Di sini problemnya ketika steker colokan kipas angin Cosmos 16 SDB nya saya colokin ke colokan listrik. Nah, ini bisa teman-teman lihat, perhatikan. Kemudian tuas saklar pada dinamo kipas angin Cosmosnya di sini saya putar baik di speed 1, speed 2 dan speed 3. Daun kipas maupun dinamo kipas angin Cosmosnya di sini tidak mau berputar ya teman, dan pada bagian rumah dinamo kipas anginnya pun di sini tidak ada suara getaran maupun berdengung. Nah, ini bisa teman-teman lihat, perhatikan. Nanti apabila teman-teman memiliki kipas angin Cosmos SDB yang mana problemnya tidak mau berputar, mati total, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan di sini perlu teman-teman ketahui, ini steker colokannya ada listriknya ya teman-teman. Nah, ini ada apinya. Nah, ini ada apinya ya teman-teman. Namun kipas angin Cosmosnya di sana tidak mau putar. Untuk langkah pertama di sini steker colokan kipas anginnya saya akan cabut terlebih dahulu agar lebih aman. Kemudian tutup teralis pelindung dinamo kipas angin Cosmosnya. Di sini bautnya saya akan buka terlebih dahulu. Setelah itu di sini kita lepaskan saja ya teman-teman. Nah, ini sudah terlepas. Sini bisa teman-teman perhatikan untuk bagian daun kipas angin Cosmosnya. Di sini ketika saya putar bantu dengan tangan, dia tidak mau berputar ya teman. Di sini saya akan mencoba mencolokkannya kembali. Kemudian tuas saklarnya di sini saya akan putar. Nah, ini saya putar sudah, dan saya bantu dengan tangan. Di sini daun kipasnya pun tidak mau berputar. Bisa kemungkinan penyebab dinamo kipas angin Cosmosnya di sini tidak mau putar pada bagian fuse dinamo kipas angin Cosmosnya dia putus ya teman-teman. Apabila nanti teman-teman tidak memiliki alat apometer untuk mengukur terlebih dahulu jalur dinamo kipas anginnya, nanti teman-teman bisa melakukan cara yang saya berikan. Apabila berhasil, maka dipastikan dinamo kipas angin yang rusak mati total, tidak mau berputar, jalur fuse-nya yang putus ataupun mati ya teman. Namun apabila tidak berhasil, maka bukan hanya jalur fuse dinamo kipas anginnya yang putus maupun mati, bisa kemungkinan jalur lilitan yang terhubung pada speed saklar di dalam rumah dinamo kipas anginnya ada yang gosong, terbakar maupun korosi, dan itu perbaikannya teman-teman harus membongkar dan mencari jalur lilitan yang korosi, putus maupun terbakar dan mensoldernya ulang. Oke teman-teman, di sini hal tutorial simple yang nanti saya akan berikan, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, kasih komentar dan juga subscribe. Nah, langsung saja ya teman, kita langsung ke tutorialnya. Di sini untuk langkah pertama saya akan melepaskan terlebih dahulu bodi dinamo kipas angin Cosmosnya. Nanti di sini saya akan bongkar bagian rumah dinamo kipas angin bagian kepalanya. Sini bautnya saya akan lepas terlebih dahulu. Nah, ini bagian bodinya saya sudah bongkar ya teman. Di sini ada daun, di sini ada knop penutup pelindung daun kipasnya, kita putar, kita buka, dan ini daun kipasnya kita tarik ke atas. Ini agak lumayan keras ya teman-teman daun kipasnya. Nah, seperti ini sudah terbuka. Ini kita putar melawan arah jarum jam. Cukup mudah ya teman-teman cara membuka bagian rumah dinamo kipas anginnya. Dan untuk bagian rumah dinamo kipas anginnya ini ada baut-bautnya, kita buka terlebih dahulu. Namun di sini saya akan memberi alas terlebih dahulu ya teman, agar kenapa? Agar bagian rumah dinamo kipas angin ini tidak baret kegores oleh lantai. Nah, ini bautnya saya akan buka terlebih dahulu. Nah, ini bautnya sudah terlepas. Ini pula ada
tuas penarik gearbox swingnya kita buka terlebih dahulu bautnya. Oke teman-teman, untuk melepaskannya ini kita menggunakan obeng min, gunting ataupun pisau untuk mencungkil bagian rumah dinamo kipas angin yang disongket ya teman-teman. Caranya kita cungkil seperti ini, hati-hati agar tidak patah. Nah ini sudah terlepas. Ini ya teman-teman, penampakan dinamo kipas angin Cosmosnya di sini belum pernah servisan, masih bawaan dinamo kipas anginnya. Dan untuk model dinamo kipas angin Cosmosnya di sini seperti ini ya teman-teman penampakannya, teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, untuk langkah simple dan mudahnya di sini nanti saya akan mencari jalur fuse yang terhubung pada steker colokan kipas angin ini ya teman-teman. Caranya apabila teman-teman tidak tahu, teman-teman bisa membuka bagian speed saklar otomatis kipas anginnya. Di sini saya akan buka terlebih dahulu untuk memberitahu kepada teman-teman. Ini bautnya saya akan buka saja. Nah ini sudah terlepas ya teman-teman. Di sini untuk mencari bagian fuse maupun jalur PLN dan jalur listriknya, teman-teman harus mencari keluaran dari jalur dinamo kipas anginnya. Dan ini bisa teman-teman lihat, perhatikan ini jalur speednya. Di sini keluarannya kabelnya ada warna biru, kuning, abu-abu dan merah. Untuk jalur abu-abunya ini di speed 1, kuningnya di speed 2 dan merahnya di speed 3. Maka untuk jalur listrik maupun PLN-nya yang ini kabel warna biru ya teman. Nanti apabila teman-teman ingin mengatasinya, teman-teman bisa menarik kabel, disambungkan, digabungkan pada jalur yang biru-biru ini, keluar masuk ke sini dan sambungkan pada salah satu kapasitornya. Jika putarannya ke kanan, maka itu anginnya akan ke depan ya teman. Jika putarannya ke kiri, maka anginnya akan menyedot. Teman-teman bisa merubah jalurnya ini agar putarannya ke depan untuk meniup anginnya. Nah ini di sini kabel PLN fuse-nya sudah ketahuan ya teman-teman, biru di sini. Sebelum nanti saya akan sambung, saya jumper dari sebelah sini agak lebih dekat. Di sini saya akan rapikan terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan sebuah kabel bekas. Nah ini kabel bekasnya seperti ini ya teman-teman. Caranya di sini saya akan kelet saja pada bagian kabel pelindung jalur dinamonya. Seperti ini caranya. Ini ya teman, sudah terbuka. Di sini kita cari jalur birunya. Nah ini keluaran kabel birunya di sini nanti saya akan bakar ya teman-teman. Ini saya akan bakar. Sebenarnya di sini teman-teman potong pun dan sambung langsung ke jalur kapasitornya bisa ya teman-teman, tanpa menggunakan kabel bekas. Pasti insya Allah berhasil apabila jalur fuse pada dinamo kipas anginnya yang putus maupun mati, pasti otomatis akan berhasil. Namun apabila tidak berhasil, bisa kemungkinan jalur lilitan yang terhubung pada speed saklarnya banyak yang putus maupun korosi. Nah ini saya akan mencoba menyambungnya di kabel warna merah ya teman-teman. Sini saya akan coba di kabel warna merah terlebih dahulu. Ini tutorial apabila teman-teman tidak memiliki alat apometer maupun awam, teman-teman bisa mencoba melakukan hal simple seperti ini daripada teman-teman membeli dinamo kipas angin yang baru maupun merongsokannya. Nah ini ya teman, di sini saya sudah menyambungkan jalur kabel dari fuse PLN ke salah satu kabel kapasitornya. Di sini saya akan mencoba mencolokkannya terlebih dahulu. Kita lihat apakah as rotor pada dinamo kipas angin ini di sini mau berputar. Nah ini saya akan colokin terlebih dahulu, teman-teman bisa perhatikan.
kita colokin saja ya teman-teman. Kemudian tuas saklarnya di sini saya akan putar. Nah lihat teman-teman, di sini dinamo kipas anginnya sudah mau berputar. Sini saya akan pindahkan di speed 2. Nah, ini speed 2. Kemudian di sini saya akan pindahkan di speed 3. Nah, ini speed 3 hanya berdengung ya teman-teman. Kemudian sini saya akan matikan. Ini mati. Di sini apabila putaran pada dinamo kipas anginnya masih berdengung maupun bergetar, teman-teman harus membongkar rangkaian rumah dinamo kipas anginnya dan membersihkannya, dan pastikan pada bagian bosing maupun as rotornya bersih dari kotor dan karat. Ini bisa teman-teman lihat, saya akan coba putar lagi ya teman-teman. Di sini di speed 1 atau speed 3 saya juga tidak tahu ya teman-teman, karena angka-angkanya di sini hilang. Saya akan putar, teman-teman bisa lihat. Nah ini dengung ya teman-teman, bisa kemungkinan tadi saya menyambungnya salah. Di sini saya akan coba colokin lagi, dia putarnya ke kanan atau ke kiri. Nah ini putarannya terbalik ya teman-teman, putarannya terbalik, dia harusnya ke kanan bukannya ke kiri, sedangkan ini ke kiri. Maka di sini saya akan merubah jalur kabel yang warna merah, saya akan pindahkan ke abu-abu. Sini saya akan pindahkan terlebih dahulu, karena yang di sini putarannya ke kanan ya teman, tidak ke kiri. Maka apabila ke kanan sini dia akan menyedot seperti hexos dan harus berputar ke kiri kalau dari dinamo kipas anginnya agar putarannya ke depan. Ini saya akan coba pindahkan jalur kabelnya ke kabel warna abu-abu. Nah ini seperti ini ya teman-teman, usahakan ini agar tidak beradu dengan bodi dinamo kipas angin maupun kabel kapasitor satunya. Nah di sini saya akan mencolokin ya teman, apabila dia berdengung maupun bergetar, as rotornya di sini tidak mau berputar, bisa kemungkinan penyebabnya pada bagian bosingnya kotor maupun berkarat sehingga hanya berdengung saja, tidak kuat memutar. Ini saya akan colokin saja. Ini di speed nomor 1 ya teman, kita lihat apakah as rotornya mau berputar. Di sini saya akan colokin. Nah lihat teman-teman, di sini as rotornya hanya mau berputar sedikit. Jika saya bantu dengan tangan di sini, dia masih berat, tidak kuat memutar. Kemungkinan penyebabnya karena bosingnya di sini kotor, banyak karatnya. Oke teman-teman, hanya dengan menjamper kabel pada bagian jalur PLN fuse dinamo kipas anginnya, kita hubungkan ke salah satu jalur kapasitornya. Di sini dinamo kipas angin Cosmosnya sudah mau berputar, namun di sini untuk perbaikan selanjutnya saya akan membongkar dan membersihkan ini ya teman. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share juga subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.